Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aidila Safitri dari Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Kewarganegaraan dan kelas G2. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Otonomi daerah memiliki beberapa nilai-nilai dasar menurut karya buku Samsudin Haris pada tahun 2007, yaitu 1. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Dan yang ketiga, pemerintah efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau terjadi pemborosan dari kebebasan atau partisipasi masyarakat itu sendiri. Selain nilai-nilai dasar, otonomi daerah juga memiliki asas atau prinsip. 1. Ketaatan pada hukum yang ada. Yang kedua, proporsionalisme atau menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, profesionalisme atau suatu sikap yang harus dikembangkan dan ditempatkan di porsi yang tepat atau sesuai. Yang keempat, ada keterbukaan. Yang kelima, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Dan yang keenam, efektif dan efisien. Ada 2 peraturan otonomi daerah. Yang pertama itu sentralisasi, yaitu aturan yang bersumber dari pemerintah. Dan yang kedua itu ada desentralisasi, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat aturan sendiri. Dan ada pun 5 pendekatan proses perencanaannya, yaitu yang pertama politik, seperti pemilihan presiden dan kepala daerah. Yang kedua itu ada teknokratik, yaitu penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga secara fungsional bertanggung jawab. Yang ketiga, partisipasinya masyarakat. Yang keempat, top down atau pendekatan atau komunikasi keputusan pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, bottom up atau menggunakan masukan dari rakyat yang kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah. Dan ada juga kelebihan otonomi daerah seperti prioritas pembangunan, terus pembangunan daerah lebih maju, mengatur pengelolaan sendiri, kerjasama lebih terjalin, serta mudah menyesuaikan kebutuhan. Tetapi juga otonomi daerah mempunyai kekurangan, yaitu pertentangan peraturan, pengawasan yang lemah, kesenjangan antar daerah, rentan korupsi, kolusi atau kerjasama ilegal, dan nepotisme atau perbuatan yang mengutamakan kerabat untuk melawan hukum. Sekian penjelasan otonomi daerah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.